peningkatan COVID di Kabupaten Kuningan cukup tinggi, dan saya kira ini di semua daerah di Indonesia tren kenaikan ini justru terasa di 3 minggu terakhir ya. Banyak rumah sakit yang sudah penuh. Sampai tadi malam kita melaksanakan rapat mendadak Forkopimda dengan seluruh jajaran Satgas COVID di Pendopo untuk mencari solusi terhadap persoalan ini. Pertama, ya kita menyepakati bahwa anggaran refocusing yang sudah dilakukan oleh pemerintahan daerah kita fokuskan untuk penanganan COVID. Di antaranya karena sudah penuhnya seluruh rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, maka kita mencarikan satu tempat isolasi lain yang bisa digunakan, yaitu kita menyepakati untuk menggunakan aula BKPSDM di Cikaso. Ya. Itu kurang lebih ada sekitar 70 sampai 100 bed itu bisa mampu, karena rumah sakit sudah jenuh. Kemudian juga kita akan melatih tim medis, ya, tim kesehatan atau tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan di Kabupaten Kuningan juga sudah banyak yang terpapar. Gitu ya. Nah, bahkan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ini juga tidak tertangani, kita juga sudah menyepakati mungkin ada beberapa tempat hotel yang bisa kita sewa. Yang penting adalah tugas kita pemerintah, penyelenggara pemerintah ini, bagaimana masyarakat bisa dilayani dengan baik. Bahkan yang sering saya sampaikan, karena ini sudah masif ya, maka tadi malam juga menyepakati untuk dilakukan isolasi mandiri di tingkat desa, walaupun mungkin istilahnya lain ya. Mungkin disepakatinya pos desa ya, penanganan COVID pos desa. Artinya dimulai tracing ini dari tingkat desa. Ya, sudah kita sepakati tracing di tingkat desa, yang OTG, yang masih bergejala itu ditangani di tingkat desa. Baru kalau sudah harus ditangani secara intensif, baru kita ke rumah sakit. Itu yang dilakukan, dan seluruh jajaran ya, saya mengucapkan terima kasih juga kepada TNI Polri yang juga serius. Bahkan tadi malam TNI Polri sudah akan menyumbangkan 70 bed, meminjamkan 70 bed untuk mengisi ruang isolasi yang baru di BKPSDM ya. Bahkan satu mobil unit untuk MCK juga akan dipinjamkan untuk penanganan COVID ini. Jadi masalah COVID ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, ya, tapi juga tanggung jawab kita semua, TNI, Polri, dan semua, terutama masyarakat ini. Maka saya himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan, bukan hanya pencegahannya, protokol kesehatan itu wajib ya, tapi kita juga mari dalam situasi sekarang ini bahu-membahu bagaimana kita bisa mengatasi ini, yaitu dengan isolasi mandiri berbasis desa atau posko desa ya. Itu kita tumbuh kembangkan. Itu yang kita harapkan ya, partisipasi masyarakat, kegotong royongan masyarakat. Ya, kita hindarilah nilai-nilai apatismenya, partisipasi masyarakat, karena sekarang ini COVID sudah serius. COVID sudah berada di dekat kita. Maka yang bisa mencegah bukan hanya dokter, bukan hanya tenaga kesehatan, tapi kita. Dan ridho Allah lah tentunya. Pak, menanggapi sekarang sudah mulai 2000 kasus lebih dan ada rencana untuk kembali penyekatan jalan, Pak. Ya. Nah, tadi malam juga sudah disepakati mulai malam ini bagian dari PPKM diantaranya adalah pengetatan ruas-ruas jalan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Ya, jadi ruas-ruas jalan mulai nanti malam, hari ini semua mensosialisasikan, mulai nanti malam kita berlakukan penyekatan di beberapa ruas jalan. Pak, terus kemudian kan di lembaga legislatif ini kan juga ada yang terpapar ya Pak, terkonfirmasi. Itu bisa dijelaskan Pak? Nah, di DPRD juga ada 3 orang anggota dewan dan 3 orang staf dewan yang terkonfirmasi. Nah, untuk antisipasi itu
kemarin kita sudah melakukan penyemprotan baik di ruangan maupun di luar ruangan, termasuk tadi juga. Nah, sementara dalam hari-hari ini kita menghadapi agenda yang cukup penting, yaitu realisasi APBD 2020. Karena ini perda itu kan harus disepakati oleh eksekutif dan legislatif. Dan kesepakatan perda ini kan harus ada pembahasan. Nah, namun barusan saja kita putuskan bahwa pembahasan ini dilakukan dengan sistem kombinasi, baik dengan sistem online maupun offline. Karena memanfaatkan teknologi digital sekarang ini adalah sebuah keniscayaan, apalagi di musim pandemi sekarang ini. Jadi kita harus menghindari kerumunan, tapi pembahasan juga dilakukan tanpa menghilangkan nilai-nilai kritis kita untuk membahas ini. Kemudian Pak, mengenai agenda keluar kota ataupun memang kunjungan itu gimana Pak? Saya sudah menyetop ya untuk tidak melakukan kunjungan keluar, ya, kunjungan keluar. Kalaupun ada yang mendesak berkunjung ke sini, tidak lebih dari 3 orang, itu pun harus membawa swab antigen dari daerahnya, ya. Jadi lebih dari 3 orang atau lebih dari 4 orang kami tidak akan mentolerir, dan kami sudah memerintahkan kepada sekretariat untuk menolak kunjungan. Terlepas itu Pak, mengenai isolasi mandiri kan terjadi di masing-masing rumah warga juga Pak. Nah, ini ketika kurangnya perhatian pemerintah desa dalam hal logistik itu gimana itu Pak? Itulah sebabnya saya dalam seminggu terakhir ini mengkampanyekan yang disebut dengan istilah saya isolasi mandiri berbasis desa. Karena itu kan ada isolasi itu kan ada isolasi rumah sakit, ada isolasi rumah yang dilakukan itu. Isolasi rumah sakit sudah tidak mungkin dilakukan karena sudah penuhnya, ya. Isolasi di rumah itu tidak representatif, ya, tidak representatif. Ya, bayangkan kalau dalam satu keluarga rumah yang terbatas luasnya dia harus diisolasi, ya. Kita tidak yakin bahwa isolasi itu akan dilakukan dengan baik. Maka saya mengkampanyekan isolasi mandiri berbasis desa atau posko desa. Itu posko desa. Bisa tempatnya di mana saja. Jadi desa menentukan satu tempat. Kan sekarang sekolah kan sedang libur, ya. Bisa menggunakan sekolah. Apalagi sekolah-sekolah SD yang sekarang libur itu kan ada halaman, ada pagar. Secara psikologi, katakanlah pasien yang sedang melakukan isolasi itu tidak terlalu tertekan karena keluarga masih bisa berkunjung di luar pagar. Dia bisa say hello. Kemudian di halaman dia bisa berolahraga dan lain sebagainya, ya. Keluarga bisa mengirimkan makanan di luar pagar dan lain sebagainya, gitu. Jadi saya kira itu solusi. Pak, terus kemarin kan informasi belum terbayarnya insentif ya Pak, ya, mengenai nakes itu gimana itu Pak? Nah, dalam kesempatan pertama saya kan pernah memanggil itu kepala dinas, ya, dan itu sudah dibayar. Nah, yang sekarang ini katanya belum dibayar. Dalam paripurna kemarin kan saya sudah menekankan atas nama pimpinan dan anggota DPRD agar pemerintahan daerah itu bisa memperhatikanlah tenaga kesehatan yang sedang berjuang sekarang ini di garis terdepan untuk memperjuangkan kesehatan masyarakat. Jangan hanya dibilang dia itu pahlawan kesehatan, pejuang kesehatan, tapi di sisi lain pemerintah tidak memperhatikan, gitu. Tapi saya yakinlah keterlambatan ini bukan karena bukan masalah tidak tersedia dana, tapi mungkin ada prosedur yang harus ditempuh. Regulasi itu. Ya, regulasi yang harus ditempuh, gitu. Jadi kita positive thinking, tapi yang jelas pemerintah dengan cara apapun harus memberikan perhatian kepada tenaga kesehatan. Terus kemudian Pak, mengenai agenda lain Pak, di internal sendiri gimana Pak? Agenda kita itu tadi, kita sedang membahas realisasi APBD 2020 dan kita lakukan dengan 2 cara, offline dan online, ya. Kita menjaga kesehatan karena kesehatan itu adalah hukum tertinggi, tapi juga tugas pokok dan fungsi kita melakukan pengawasan, ya. Membuat perda tentang realisasi APBD itu juga dilakukan. Adanya staf dan 3 anggota dewan terkonfirmasi Pak, apakah akan dilakukan penyekatan atau memang sejauh ini tracing medisnya gimana Pak? Itu kan OTG semua. Jadi saya hanya menyarankan untuk isolasi mandiri, ya,
kemudian di ruangan yang bersangkutan itu supaya disterilisasi, ya. Bahkan ada satu bagian yang ya beberapa anggota yang kita anggap dia punya komorbid supaya tidak beraktivitas dulu, ya. Pak, sebagai closing statement Pak. 19 itu memang nyata adanya dan sudah berada di tengah-tengah kita. Jadi yang bisa menolong itu hanya diri kita sendiri, ya. Kita harus bisa mengamankan kita sendiri, harus mengamankan keluarga kita sendiri. Oke. Terima kasih.